Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Ar-Rahmah Fitib wal Hikmah karya dari Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti halaman 141. Bagi Anda yang sudah punya kitabnya bisa Anda simak dan Anda buka di halaman tersebut. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hati wa salasuna wal mi'ah. Jadi bab yang ke-131 fi aqdil mar'ah li alla yata'aha ghairaka. Jadi ini ngiket perasaan perempuan, ngiket kemaluannya perempuan supaya di situ tidak bisa berhubungan badan, tidak bisa bermantap-mantap kecuali Anda yang bisa bermantap-mantap atau berhubungan badan sama perempuan tersebut. Jadi mengunci alat kelamin perempuan biar di situ tidak bisa jima bersetubuh kecuali hanya Anda, ya. Wali tafriki bena zani wa zaniyah, dan juga untuk memisahkan antara orang yang suka kumpul kebu berzina, baik itu laki-laki yang suka zina dan perempuan yang zina. Wa aqdiya anhu, dan di situ mengikat perempuan yang zina dari laki-laki yang suka berzina. Wal tawfis sun'ah, dan membunuh pekerjaan yang jelek. Maksudnya itu membunuh melakukan pekerjaan yang jelek. Wadzalika khamsata asyara baban, dan ini semuanya ada 15 bab atau 15 tata cara. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkatalah al-mu'allif rahimahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Idza arata, ketika Anda menginginkan, ya, antaqida farja imro'atin, untuk mengunci vagina atau misf-nya seorang perempuan, wala yata'uha ahadun ghairuka, dan tidak bisa melakukan hubungan badan atau tidak bisa bermantap-mantap atau wik-wik, ya. Kata kerennya sekarang biar tidak wik-wik atau di situ biar tidak bisa menyetubuhi perempuan tersebut seorang pun kecuali Anda. Maka tata caranya fatli dakaroka, Anda gosok atau Anda olesi kemaluan Anda atau batang kemaluan Anda bimu roti dibin, dengan 4 dunya harimau. Wajah mi'ha, jadi Anda basahi, Anda olesi dakar Anda dengan 4 dunya harimau, kemudian Anda setubui atau Anda wik-wik atau bermantap-mantap sama perempuan tersebut, atau setubui hubungan badanlah Anda dengan perempuan tersebut. Fa innahu la yaqdiru ala wat'iha ghairuka, maka sesungguhnya tidak akan mampu, tidak akan kuasa untuk melakukan hubungan badan ke wanita tersebut kecuali hanya Anda, ya. Intaha
sudah selesai perkataan al-mu'alif. Al-mu'alifnya siapa? Yaitu Syekh Al-Imam Jalaluddin Asyuti. Qala, berkatalah al-mu'alif, ya al-mu'alif Syekh Al-Imam Jalaluddin Asyuti, wa dasani rajulun jundiyun qala, sudah menceritakan kepada saya seorang laki-laki dari daerah Jundi. Laki-laki ini berkata, kuntu fi yamani asyibubiyah masgufan bijariyatin muhniyatin bil muwassal wa tu asiru ala qauman mu'assirina wa tamilu ilaihim duni wastadat bi al-ghairah minhum. Jadi diceritakan pada Yaman itu ada laki-laki kesengsem, cinta banget sama perempuan yang ada di tanah Muwassal, dan banyak sekali laki-laki yang berkompetisi pengen memboyong, pengen mendapatkan perempuan tersebut, sehingga timbul perasaan cemburu di hati laki-laki ini. Jadi karena dia cinta wanita itu, karena saking cantiknya, nah banyak laki-laki juga yang naksir. Falam aktir alaman iha, dan saya, kata laki-laki itu, tidak mampu untuk mencegahnya anhum, dari laki-laki tersebut, aliverti mabliha wa kasrati ma tukhadu min ambalihim, karena mereka ini yang berkompetisi ini juga dari kalangan orang yang berada, kalangan atas, ya, menengah ke atas, banyak hartanya. Fasaqautu ma ajiduhu ila rajulin tabibin, maka saya menceritakan hal ini, ya, dan saya mengadukan permasalahan saya kepada laki-laki yang menjadi tabib atau dokter. Wa sa'altu an dawa'in safin yuzilu hadil ghirah, dan saya bertanya kepada laki-laki yang menjadi dokter ini tentang obat yang bisa menyembuhkan, yang mana obat ini bisa menghilangkan rasa cemburu saya, min qalbi, dari hati saya. Faqala, kemudian tabibnya berkata, amma ma tajitu min hubbiya fala sabila ila zawalihi, tentang permasalahanmu, masalah kamu cinta sama perempuan itu, maka tidak ada jalan untuk menghilangkan perasaan itu, kata tabibnya. Walakin indi dawaun, akan tetapi di sisi saya ini ada obat. Idas takmal tahu, ketika kamu gunakan obat ini, wawati aha, kemudian kamu hubungan badan, bersetubuh, bermantap-mantap sama perempuan tersebut, aminta alaiha, maka kamu akan aman bersama perempuan ini. Wala yata'uha ahadun ghairuka, dan tidak akan mampu untuk melakukan hubungan badan atau melakukan mantap-mantap seorang pun kecuali hanya kamu saja. Jadi burungmu aja yang bisa melaksanakan bermantap-mantap atau hubungan badan tersebut. Adapun orang lain tidak akan mampu. Jadi loyo burungnya, ya. Suma amaroni an astakmilu muraratat bi. Kemudian dokter tersebut atau tabib tersebut perintah kepada saya supaya menggunakan empedunya harimau atau macan. Wa dafa ilayya min hasy'an. Kemudian tabib ini memberikan saya sedikit dari empedu tersebut. Fastakmil tuhu kama qalali. Kemudian saya menggunakan resep itu sebagaimana dokter itu berkata kepada saya. Fasara arujul minhum idza ataha wa hamma biwatiha. Maka ketika laki-laki yang berkompetisi dari kaum itu, ya, dari laki-laki yang pengen mendatangi dan melakukan hubungan badan ke perempuan yang sudah saya kawini atau yang sudah saya mantap-mantap atau sudah saya hubungan badan kepada perempuan tersebut, walam yabqa ghairal ilaj, dan pas waktu mau memasukkan burungnya, intawiya dakaruhu, maka dakarnya ini jadi mengkeret atau enggak bisa bangun. Nah, ini tuah daripada empedu harimau. Jadi empedu harimau bikin burungnya
laki-laki selain Anda ketika mau berhubungan badan sama perempuan itu jadi mengkeret atau tidak bisa berdiri. Wartahia, dan ngelembreh atau loyo dakarnya laki-laki yang berkompetisi tersebut. Wa fatarat himmatuhu, karena burungnya nggak mau berdiri maka kemauan kuatnya pengen hubungan atau ngesek itu jadi kendor ya. Walam yakdir ala watiha, dan dia tidak mampu untuk melakukan hubungan badan sama perempuan itu, perempuan yang sudah saya bermantap-mantap atau hubungan badan dengannya. Fasdahara dzalika anha, kemudian masyhur peristiwa ini ya, cerita ini memang kana mulian biha, dari orang yang memang kesengsem jatuh cinta kepada perempuan tersebut. Warajaat limuwas sholati rogbatan sematabat lima aisat minarijal. Kemudian perempuan ini akhirnya kembali ke pangkuan saya dan bertobat. Kenapa? Karena di situ sudah putus asa. Laki-laki pas waktu mau menggaulinya, melakukan hubungan badan, itu dakarnya atau miliknya itu tidak bisa berdiri. Jadi miliknya ini langsung loyo, langsung lempuruk dia. Fatajawastuha. Nah setelah itu, jadi ini cerita ya, ini cerita, tapi bukan untuk ditiru. Jadi ceritanya dia itu melakukan hubungan badan dengan menggunakan obat yang diberikan dokter, yaitu mengoleskan empedunya harimau ke batang kemaluannya, terus dilaksanakan ya, melakukan hubungan badan. Ini belum nikah ya, belum nikah. Nah reaksinya laki-laki yang mau menggauli perempuan tersebut itu miliknya langsung loyo. Ini ceritanya semacam itu. Nah akhirnya putus asa perempuan ini ya, perempuan micet atau perempuan yang nggak benar, yang pokoknya itu dia mungkin karena cantiknya itu pekerjaannya itu melayani hidung belang, melayani laki-laki hidung belang. Nah terus karena dia pas waktu bekerja ini laki-laki ini tidak mampu untuk menggaulinya, pendapatannya kurang, kemudian dia bertobat ya. Sumatabat lima aisat narijal, dia bertobat terus fatajawastuha, kemudian saya menikahi, makanya laki-laki ini menikahi perempuan tersebut. Wahamal tuha ma'i, kemudian saya membawanya ikut saya ila Sam, ke negeri Sam. Wakanat wahati suni bidalik intaha min kitab jami'il ladat. Jadi ceritanya semacam itu. Jadi orang itu nikahnya setelah laki-laki yang kompetisi itu udah menyerah karena kelelakiannya atau kejantanannya atau pelernya itu tidak bisa berdiri. Kemudian perempuannya ini tobat, terus laki-laki yang menceritakan kisah ini itu menikahinya dan dibawanya ke tanah Sam. Dan ini peristiwa itu ya sebagaimana yang diceritakan laki-laki tersebut ya. Intaha min kitab jami'il ladat. Nah ini keterangannya dari kitab Jami'il Ladat. Jadi kesimpulannya, kalau Anda pengen supaya istri Anda itu tidak bisa digauli atau dinikahi atau tidak bisa dijima, diajak hubungan badan, itu peler dari laki-laki itu mengkeret, Anda bisa untuk menguji materikan yaitu batang kemaluan Anda diolesi dengan empedu dari harimau. Memang bahannya ini yang susah atau sulit ya. Sekarang harimau itu ya mencarinya empedu harimau susah. Mungkin di tanah Sumatera ada. Nah, cerita ini tidak harus dipraktekkan. Maksudnya itu Anda gituin perempuan nggak dinikahi ya, biar laki-laki lain tidak bisa hubungan badan dengannya baru Anda nikahi. Itu nggak seperti ini. Yang ada di cerita ini yang harus Anda praktekkan. Tapi yang dipraktekkan itu kalau Anda sudah nikah sama perempuan ya,
istri Anda, itu Anda uji materikan amalan ini tujuannya biar istri Anda nggak bisa serong atau melakukan hubungan badan, kecuali hanya milik Anda sendiri yang bisa berhubungan badan dengan istri Anda tersebut ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Baru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.